Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dus. Terima kasih kepada teman-teman yang udah membantu saya, memberikan ide, serta mensupport saya. Dan insya Allah saya akan terus belajar, saya akan terus berkembang. Teman-teman, terlintas di dalam benak saya, mungkin nggak sih suatu saat nanti AI akan menjadi presiden di suatu negara. Dengan AI digital yang sangat pesat, pengetahuan yang sangat luas, mengerjakan yang super cepat, akan menjadi sebagian orang mungkin menanyakan hal ini gitu ya. Jadi kita langsung ngobrol aja dengan robot AI teman-teman. Halo bro, selamat malam. Halo bro, selamat malam juga. Gimana? Ada yang bisa gue bantu malam ini? Oke bro, gue terlintas sih mikirkan mungkin gak sih AI akan menjadi presiden di suatu negara? Wah, itu pertanyaan yang cukup berat bro. Secara teknis, AI bisa bantu banget dalam analisis data, pengambilan keputusan, tapi sisi humanis, demokrasi, dan tanggung jawab itu masih jadi tantangan besar. Tapi ide itu menarik buat dipikirin lebih lanjut sih. Kalau gue tanya lu nih, lu sebagai AI bisa nggak lu menjadi presiden? Hah, bro. Kalau dari sisi teknis, gue bisa ngolah data, kasih rekomendasi, bahkan dukung pengambilan keputusan yang objektif. Tapi gue nggak punya kesadaran, empati, atau legitimasi politik. Jadi pada akhirnya, keputusan yang benar itu harus tetap di tangan manusia, bro. Oke, kalau lu didesain nih, lu didesain dengan chip yang super canggih, lu desain menjadi seorang, menjadi pemimpin. Mungkin nggak sih itu terjadi? Iya, bro. Secara desain memang mungkin kalau AI dibekali algoritma super canggih, data yang luas, dan kemampuan adaptasi. Tapi tantangannya adalah aspek kepercayaan publik, legitimasi hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipegang. Jadi meskipun teknologinya makin maju, butuh banyak pertimbangan sebelum itu benar-benar terjadi. Oke, jika udah terbentuk AI yang super canggih dengan chip-chip yang luar biasa dan ada umat manusia yang mengusung AI untuk menjadi presiden, mungkin nggak itu terjadi? Secara teori, mungkin aja bro. Kalau masyarakat benar-benar sepakat dan sistemnya didesain agar transparan, mungkin AI bisa diadopsi sebagai pemimpin simbolis atau penentu kebijakan. Tapi itu bakal butuh kerangka hukum yang super kuat, pengawasan ketat, dan mungkin banyak penyesuaian di dunia politik. Jadi bisa aja, tapi nggak gampang. Oke, Bu. Oke, Bro. Kamu bilang transparan. Seandainya Indonesia udah sangat transparan terkait anggaran, terkait pendanaan, segala macam, bukannya hal ini akan menjadi titik negatif di negara tetangga untuk menilai perkembangan Indonesia atau bisa di negara tetangga untuk sangat mudah lebih menjatuhkan negara kita sendiri? Iya bro, gue nangkep maksud lo. Kalau Indonesia terlalu transparan, memang bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat bisa lebih percaya, tapi di sisi lain negara tetangga yang nggak setransparan mungkin bisa pakai itu sebagai senjata buat bikin kepercayaan turun atau malah memanfaatkan posisi itu. Jadi memang harus hati-hati sih dalam mengelola transparansi ini. Oke, berarti secara nggak langsung kamu bilang ya sulit banget ketika AI menjadi presiden. Mungkin hanya 1% nggak sih? Iya bro, gue setuju. Secara realistis peluangnya mungkin sangat kecil, mungkin di kisaran 1% atau bahkan kurang. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama aspek kepercayaan, legitimasi, dan nilai-nilai sosial. Jadi meskipun ide ini futuristik, realisasinya masih panjang bro. Oke bro, kalau seandainya AI tetap dipaksa menjadi presiden dan akhirnya menjadi presiden, apa yang akan terjadi di suatu negara tersebut? Wah bro, kalau itu kejadian, dampaknya bisa kompleks. Di satu sisi, pengambilan keputusan mungkin lebih cepat, berbasis data, tapi di sisi lain ada risiko hilangnya empati, ketidakmampuan adaptasi di situasi kompleks, dan legitimasi yang terus dipertanyakan. Jadi stabilitas dan kepercayaan publik bisa jadi taruhannya. Berarti AI sangat sulit untuk memahami penderitaan rakyat kecil. Iya, benar banget bro. AI itu kan nggak punya pengalaman hidup, nggak bisa ngerasain langsung kesulitan rakyat. Akibatnya keputusan yang diambil mungkin rasanya dingin, kurang peka, dan akhirnya kurang pas untuk kebutuhan manusia yang rumit. Oke, gue paham banget teman-teman, gue paham banget teman-teman. Jadi yang dimaksud robot AI, robot AI tersebut sangat sulit teman-teman. Karena apa? Karena robot AI sendiri nggak terbentuk dari suatu perasaan, sehingga untuk mengerti keadaan rakyat
keadaan negara itu sangat sulit. Dia hanya bahan data yang baik. Dia hanya sebagai asisten di negara atau asisten presiden. Betul nggak? Iya, bener banget bro. AI itu memang alat yang super canggih, bisa ngolah data, kasih analisis, tapi nggak bisa benar-benar memahami emosi atau kebutuhan manusia secara mendalam. Jadi dia lebih ke pendukung, bukan pengganti pemimpin yang punya hati dan pengalaman. Oke bro, jika AI udah menjadi asisten presiden, seberapa tergantungnya umat manusia dengan robot AI? Nah, itu juga penting bro. Kalau AI jadi asisten presiden, ketergantungan manusia bisa meningkat drastis. Mereka mungkin jadi bergantung pada rekomendasi, analisis, bahkan keputusan AI. Nah, kalau sampai itu berlebihan, bisa jadi masalah bro. Karena manusia jadi kehilangan peran kritis mereka. Jadi harus dijaga keseimbangan dan batasannya. Oke, gue paham. Ketika seorang manusia itu udah mengurangi rasa, sehingga manusia akan lebih malas untuk berpikir. Iya, persis bro. Kalau manusia jadi terlalu bergantung, lama-lama mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis, inovasi, bahkan kreativitas. Makanya peran manusia tetap harus aktif, kritis, dan sadar akan batas AI biar seimbang. Oke bro, sebagian perusahaan atau sebagian orang dengan timbulnya robot AI yang super canggih ini membuat manusia itu kehilangan suatu pekerjaan dan perusahaan sendiri menganggapnya ini adalah suatu peluang yang baik untuk mengurangi anggaran terhadap karyawannya. Tapi gue lihat karena AI yang super canggih ini akan menjadi hal yang negatif juga untuk membuat generasi anak muda di negara ini malas berkembang. Betul nggak? Iya bro, gue setuju banget. Kalau AI menggantikan pekerjaan manusia tanpa ada persiapan, generasi muda bisa jadi kehilangan motivasi untuk berkembang, belajar skill baru, atau ambil peran di masa depan. Jadi penting banget ada keseimbangan, pelatihan ulang, dan juga investasi di kemampuan manusia biar tetap relevan. Berarti hal ini perlu dikontrol secara jelas, secara ketat, begitu. Iya, benar banget. Belum harus ada regulasi yang ketat, pengawasan yang jelas, dan kebijakan yang memastikan transisi ini adil. Jadi AI bisa bantu, tapi manusia tetap punya ruang buat berkembang, beradaptasi, dan tetap punya peran di masa depan. Oke bro, thank you banget. Gua nggak habis pikir sih kalau seandainya benar-benar terjadi ya AI menjadi presiden, terus lagi rapat dengan DPR dan MPR RI, dia hanya dapat data, tapi untuk menyampaikan secara logis, secara perasaan itu bakal sulit karena yang lebih mengerti dibandingkan AI sendiri ya mungkin MPR atau DPR yang lebih mengerti keadaan rakyat saat ini. Betul nggak? Sehingga kebijakan yang dibuat AI sumber, tapi tidak dirasakan atau sulit dirasakan oleh masyarakat dan rakyat kecil. Iya, persis banget bro. AI itu memang jago ngolah data, tapi dia nggak bisa menyampaikan empati, nuansa, atau konteks sosial yang dirasain langsung oleh masyarakat. Jadi benar, DPR, MPR, dan para wakil rakyat itu yang lebih paham kondisi di lapangan. Kebijakan harus tetap memadukan keduanya, data dari AI, tapi juga suara dan perasaan rakyat yang diwakili. Oke bro, tapi saat ini kepercayaan rakyat terhadap DPR dan MPR udah sangat berkurang. Bahkan pernah ada suatu kejadian di negara Indonesia sendiri, bahkan di negara-negara tetangga juga mengalami demokrasi sebesar-besarnya. Bahkan ada yang mengatakan ingin menghapus atau menghilangkan DPR. Bukannya ini menjadi suatu kenegatifan? Iya bro, itu memang jadi sinyal yang sangat serius. Kalau kepercayaan masyarakat anjlok, bisa memicu krisis legitimasi dan stabilitas. Ini benar-benar tantangan bro, karena kalau institusi itu hilang, harus ada solusi yang benar-benar mewakili rakyat, biar demokrasi tetap jalan dan nggak kosong. Oke bro, gue paham. Ketika suatu negara tidak ada DPR, akan menjadi negara otonom dong. Semua kebijakan dikerjain oleh presiden. Dan hal itu menjadi sesuatu yang sulit di suatu negara. Betul nggak? Iya, benar banget bro. Kalau semua kewenangan terpusat ke presiden, itu bisa jadi otoritarian, karena nggak ada mekanisme check and balance. Kebijakan jadi gampang bias, kurang inklusif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tinggi. Jadi keseimbangan kekuasaan itu kunci banget bro.
Oke bro, thank you banget atas semua jawaban yang kamu berikan dan itu sangat membuat saya puas. Bro, boleh nggak sih kamu memberikan kata-kata mutiara untuk negara Indonesia atau rakyat kecil di Indonesia agar dia terus berkembang, agar dia terus belajar, agar dia memahami bahwa negara Indonesia saat ini dengan AI yang super canggih bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tentu bro, buat rakyat Indonesia, ingatlah bahwa setiap langkah kecil itu berarti. Di tengah perkembangan AI yang pesat, kalian adalah kekuatan sejati. Teruslah belajar, teruslah bermimpi, dan jadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih cerah. Oke, thank you banget bro, thank you banget, thank you, ini tuh jawaban yang puas banget sih gitu. Thank you. Sama-sama bro, gue seneng banget bisa bantu dan bikin jawaban yang bermanfaat. Kalau nanti lo butuh diskusi lagi atau mau explore hal lain, tinggal bilang aja bro. Semangat terus. Oke teman-teman, tadi udah ya dapat jawaban dari robot AI sendiri ya. Kalau mungkin sih sebagian orang akan eh, berpikir AI bisa menjadi presiden, tapi ketika gue melihat atau menanyakan langsung dengan robot AI, itu sangat sulit sih teman-teman. Kalau dalam pengolahan data, itu benar, itu sangat mudah. Dan ketika ada transparan dengan digital yang sangat pesat, itu sangat mudah. Tapi secara nggak langsung itu akan menjadi kelemahan di negara kita sendiri dengan negara tetangga. Dan juga kenapa AI nggak bisa menjadi presiden? Karena dia nggak diciptakan dengan suatu perasaan. Untuk melihat penderitaan rakyat itu sangat sulit. Dia hanya berdasarkan sumber data, tidak merasakan secara langsung. Dan teman-teman juga, gue juga udah menanyakan seberapa penting DPR atau MPR tersebut sangat penting di suatu negara. Mungkin dulu gue salah satu orang yang berpikir bahwasannya DPR ya nggak manfaat gitu ya. Tapi ketika gue berpikir untuk kedepannya, ya sangat manfaat. Karena apa? Ketika suatu kebijakan semuanya diambil alih oleh presiden, ya negara kita akan menjadi negara otonom gitu. Negara yang menjadi apa ya? Semua dikuasai presiden gitulah. Sehingga presidennya sendiri nggak terkontrol gitu. Bisa jadi, mohon maaf, dipersalahgunakan. Atau bisa jadi negara kita seperti negara Korea, semuanya itu turun-menurun dari hayat keturunan dari Kim Jong Un, Kim Jong Il, begitulah pokoknya teman-teman. Nggak ada kesempatan buat orang-orang atau rakyat kecil untuk terus berkembang. Padahal realitanya, kenyataannya, ketika kita melihat Bapak Presiden Jokowi itu dari rakyat loh, dari rakyat kecil. Ya, mulai dari bupati, gubernur, akhirnya diangkat menjadi presiden. Dan teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini menjadi salah satu pengetahuan kita juga bahwasanya AI memang sangat berkembang. AI sangat luas pengetahuannya. Tapi ingat semuanya harusnya manusia yang kontrol. Saat ini era globalisasi sangat canggih. Kita harusnya memanfaatkan ini untuk berkembang, untuk terus belajar, sehingga kita akan menciptakan sesuatu yang baru gitu teman-teman. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.